Baik, saya mengucapkan selamat datang dan selamat tahun baru untuk Bapak Ibu semua. Shalom. Luar biasa kita dipelihara Tuhan. Satu musim 2020 kita sudah lalui bersama. Walaupun itu keadaan yang sulit, tapi kita dapat melihat berkat-berkat Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersukacita, dengan hati yang memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, pada pagi hari ini inilah kami di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas pemeliharaanmu, pertolonganmu, kasih sayangmu. Bahkan Tuhan, semua yang terbaik Tuhan telah berikan bagi kami. Terima kasih, biarlah pagi hari ini kami umatmu satu tujuan, memuji, menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau hadir di tempat ini. Karena di mana 2-3 orang berkumpul dalam namamu, Engkau hadir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah namamu. Kami membuka ibadah ini dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian semusim berlalu, namun Kau selalu memeliharaku ya Tuhan. Namun kau selalu
Selamat tahun baru. Saya mendingan pakai face shield aja daripada begini. Tapi jelaskan begini. Makasih Aris. Satu tahun yang baru yang perlu kita syukuri, walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi, ya. Tapi marilah kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, bersyukur kalau pada tanggal 3 Januari tahun 2021 ini saudara ada di rumah Tuhan, ya. Tidak ada di mana-mana. Mari kita akan bagaimana caranya ya untuk supaya efisiensi waktu. Bagaimana kalau kita sekalian dengan persembahan sulung dan persepuluhan, ya. Saya akan bacakan di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 9 dan 10. Ini dasar firman Tuhan, di mana kita sebagai umat Tuhan akan memberikan persembahan yang pertama-tama, ya, di awal tahun. Ya, juga di samping itu ada persepuluhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, di dalam Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10 firman Tuhan mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Kita percaya ini yang akan terjadi. Kalau saudara perhatikan perintah untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan atau membawa sesuatu persembahan ke dalam rumah Tuhan, itu diikuti oleh berkat-berkat. Ya, seperti di sini di dalam persembahan sulung dikatakan, maka kalau kita bawa ya persembahan hasil pertama, dengan hasil pertama dan dengan penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ya, yang percaya firman Tuhan kita katakan amin. Bagaimana dengan Maliaki pasal 3 ayat 10 sampai dengan 12? Kita semua, sebagian kita sudah menghafal, ya. Dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya akan ada makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, ujilah aku, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini sewarna ya Tuhan. Saudara, maksud saya Tuhan itu senada, sewarna, ya. Pada waktu dia minta kita untuk bawa sesuatu, maka diikuti oleh berkat. Ya, saudara, kita harus pegang janji Tuhan ini dan kita lakukan dengan setia. Ya, saya tidak berlama-lama di sini. Mari kita nyanyikan saja Aku Diberkati, dan saudara boleh sekalian persembahan sulung dan persepuluhan, ya. Berkati
sebagai umat-Mu Tuhan, bahwa kami adalah umat yang diberkati. Khususnya pada saat kami taat dan dengar-dengaran, kami percaya akan janji firman Tuhan, maka janji itu akan digenapi di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga kami. Kami adalah umat yang diberkati karena Tuhan Allah kami adalah Allah yang murah hati, Allah yang datang hanya untuk supaya kami mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan, dan kami sangat bersyukur Tuhan. Dan sebagai tanda ungkapan rasa syukur, hari ini kami membawa persepuluhan, kami membawa persembahan sulung, biar Tuhan akan melipat gandakan sesuai dengan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Terpuji nama Tuhan, dan saatnya kami mau mendengar kembali sebagian kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau akan menolong setiap kami sehingga kami bisa mendengar, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi selamat tahun baru, selamat memasuki tahun baru bersama dengan Tuhan. Jangan berjalan sendirian, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama membaca dalam teks Alkitab kita di dalam Yesaya pasal 9 ayat ke-5. Firman Tuhan berbunyi seperti demikian. Ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kalau saudara perhatikan di situ, ada dikatakan yang pertama, seorang anak telah lahir bagi kita. Lalu anak itu tidak tetap jadi anak, saudara. Dikatakan selanjutnya, seorang putra telah diberikan untuk kita. Dan putra ini bukan sembarangan. Ya, putra ini dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ya, itu berarti kita tidak cukup untuk menjadikan Yesus sebagai anak yang lahir di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah Yesus benar-benar sudah lahir dalam hidup kita? Nanti kita lihat. Dia menjadi putra, berbicara mengenai pelayanannya. Ya, seorang putra telah diberikan untuk kita. Ya, itu sebabnya lalu meningkat lagi ke level yang berikutnya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Artinya, Yesus tidak cukup untuk jadi juru selamat, penolong, teman, tetapi dia ingin berdaulat. Lambang pemerintahan berbicara mengenai dia akan datang sebagai raja. Ya, kita harus, ya, hari ini firman Tuhan saya beri judul, Yesus ingin hidup di dalam kita. Kemarin saya dikirim satu film yang sangat luar biasa, film rohani, ya, dari seorang teman, mengisahkan bagaimana Yesus ingin hidup di dalam kehidupan seorang wanita, seorang ibu yang bermasalah di dalam keluarganya. Ya, ini film barat. Kalau saudara bisa nanti lihat di YouTube, judulnya The Perfect Stranger. Ya, jadi dalam film itu dikisahkan Yesus datang dalam bentuk manusia seperti biasa, dia pakai dasi. Ya, awalnya bagaimana? Tiba-tiba satu hari di kantor, di atas laptop daripada wanita itu, dia terima satu undangan yang rapi. Dia lihat amplopnya, you are invited to dinner. Ya, saudara, sayangnya ini dalam bahasa Inggris belum ada teksnya, ya. Yang di bahasa Inggris silahkan The Perfect Stranger. Dia bilang, engkau diundang untuk perjamuan malam di sebuah restoran, saya lupa ya, so and so gitu. Dan yang luar biasa, saudara, dia baru saja bertengkar, ya, paginya dengan suaminya. Dia ingin sekali pergi
makan, yaitu Jumat malam dengan suaminya ke restoran itu persis, ya. Dia penasaran, lalu tertanda, biarkan Pak Yos, biarkan karena kita tidak mau dalam ruangan AC yang tertutup, kalau boleh please dibuka aja, ya, supaya ada sirkulasinya bagus. Memang saya pesan seperti itu. Terima kasih. Dan wanita ini terima undangan itu, diundang makan ke restoran yang dia memang mau pergi. Tertanda Jesus Christ, Yesus Kristus. Wah, ini lelucon apa nih? Dia panggil. Ini siapa yang dia panggil semua bawahannya? Ini siapa yang kirim? Dia bilang, gak ada seorang pun yang tahu. Dan karena penasaran, dia benar-benar ingin pergi. Dan terus dia sampai ke, singkat cerita, sampai ketemu. Dia bilang, ini lelucon apa-apaan. Terus yang disebut Yesus Kristus itu bilang, kalem, ya, tenang, kamu akan tahu semuanya. Duduk saja. Ternyata banyak sekali masalah-masalah dalam kehidupan wanita ini yang diketahui oleh si tamu ini, ya, mengenai pergumulan hidupnya. Lalu dia tanya, menurut kamu, menurut ibu, siapa, ya, yang orang yang paling baik dalam dunia ini? Dia pikir sebentar, oh, Mama Teresa. Oke, Mama Teresa. Lalu dikatakan lagi, coba sebutkan satu orang yang paling jahat menurut kamu. Lalu dia jawab juga, menurut saya Hitler. Ya, dia bilang oke, dua-duanya tidak memenuhi kriterianya Allah. Ibu ini kaget. Apakah Tuhan maksudkan Hitler dan Mama Teresa itu sama? Bukan seperti itu, karena Mama Teresa membuat banyak sekali kebaikan, sedangkan Hitler jahatnya luar biasa. Tetapi ini tidak memenuhi kriteria Allah. Ya, lalu dia mulai seperti memberitakan Injil bahwa Yesus datang ke dunia untuk menebus segala dosa. Ya, singkat cerita, akhirnya wanita ini benar-benar kaget waktu dia bilang, siapa kamu sebenarnya? Terus yang disebut Yesus Kristus ini bilang, I'm God. Ya, saya percaya Roh Kudus bekerja waktu itu. Dia bilang, wait a moment. Dia akan pergi dulu ke bersihkan diri ke toilet, dan dia berdoa di situ. Tuhan, betulkah Engkau yang berbicara kepada saya? Ya. Singkat cerita, saudara, akhirnya dia betul-betul mengatakan, dan Yesus mengatakan seperti ini dalam pertemuannya dengan wanita itu. Saya tahu, kalau Engkau izinkan aku tinggal di dalam kehidupanmu, maka seberapa brengseknya pun suaminya itu, dia sebutkan namanya, ya, suamimu itu, engkau tidak akan merasa benci, engkau tidak akan merasa sebel, tapi engkau akan tetap mengasihi dia. Aku izinkan, hanya izinkan aku tinggal di dalam kehidupanmu. Hanya izinkan aku tinggal di dalam kehidupanmu. Ya, bukankah Tuhan Yesus berkata dalam Wahyu 3 ayat 20, lihat, aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Kalau ada seorang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk. Aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, khotbah pagi ini saya beri judul, Yesus ingin hidup di dalam kita. Ya, kita rayakan Natal, Yesus lahir. Dia juga ingin lahir di dalam kehidupan kita. Kita senang mengatakan Yesus menyertaimu, Yesus memberkatimu, Yesus melindungimu. Tetapi Yesus ingin lebih dari itu. Dia ingin tinggal di dalam kehidupan saudara. Dan ini merupakan titik awal. Kita tidak bisa baik dengan usaha kita sendiri. Kita tidak bisa menjadi seorang yang berkenan hidupnya kepada Tuhan dengan usaha kita sendiri. Tapi izinkan Yesus untuk masuk di dalam kehidupan saudara. Bukan saja sebagai juru selamat. Ya, siapa kita menurut ayat 1? Ya, di dalam Yesaya pasal 9, orang yang berjalan dalam kegelapan dan yang diam di negeri kekelaman. Kita semua ada dalam kegelapan. Ayat 3, kita tertekan oleh dosa,
digambarkan sebagai kuk yang menekan, ganda di atas bahu, dan tongkat si penindas. Ya. Ayat 4, terancam oleh bahaya maut digambarkan sebagai sepatu yang berderap-derap dalam apa nih saya? Dan jubah yang berlumuran darah. Dengan hadirnya Yesus dalam hidup kita, maka penindasan oleh dosa dan ancaman kematian kekal dilenyapkan, dan sebagai gantinya di dalam Yesus kita hidup dan jalan di dalam terang dan sorak kemenangan dan sukacita. Amin, saudara. Ya, saudara, semua ini terjadi karena seorang anak telah lahir untuk kita. Pertanyaannya, apakah anak itu telah pernah lahir di dalam hidup kita? Berbicara tentang hubungan pribadi kita dengan Yesus, Tuhan tidak ingin kita hanya menjadi seorang agamawi saja. Kita tahu Yesus dari Alkitab, tetapi kita tidak pernah mengalami satu pertemuan pribadi, perjumpaan pribadi seperti yang Tuhan ingin. Dia ingin hidup di dalam kita. Puji Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kehidupan Petrus before and after, ya, Petrus bertemu dengan Yesus itu totally different. Ya, secara kita lihat di dalam Alkitab bagaimana kehidupan Petrus, ya, waktu dia belum dilahirkan kembali, dengan kehidupan Petrus setelah dia terima Yesus. Ya, bagaimana dengan Saulus? Mungkin kita akan bertanya hari ini, Tuhan, selama saya mengikut Tuhan, kira-kira perubahan drastis yang seperti apa yang telah saya alami? Ya, sehingga saya bisa dikatakan ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apakah saudara mengalami hal seperti ini? Ya, kalau itu dulu, hari ini, tahun baru ini, ya, pastikan saudara bahwa saudara sudah izinkan Yesus lahir kembali, panggil dia kembali. Ya, sudah lama Tuhan mungkin di luar kita, di luar kehidupan kita. Ya, kita memang beragama, kita baca Alkitab, mungkin kita juga jadi worship leader dan lain sebagainya. Tapi di mana Yesus? Apakah dia ada di sini? Ya, kalau Yesus ada di sini, kita akan berapi-api untuk Tuhan. Kita akan melayani Tuhan all out. Ya, tidak usah lagi kita merasa, oh capeknya, aku begini, engkau aja deh yang layani. Tidak seperti itu, saudara. Ya, itulah sebabnya mari kita izinkan Yesus, seorang anak, sudah lahir bagi kita. Ya, yang kedua, seorang putra telah diberikan bagi kita. Berbicara tentang Yesus dan pelayanannya di dalam kehidupan kita. Sebagai seorang penasehat ajaib, dikatakan seorang putra telah lahir bagi kita, dan namanya akan disebut penasehat ajaib. Ya, saudara, contoh di dalam kehidupan Petrus, saat Petrus bermasalah di dalam ekonomi, semalaman dia tangkap ikan dan tidak ada seekor ikan pun yang didapatnya. Ya, Yesus adalah penasehat ajaib. Dia datang kepada Petrus, ya, dia menjadi problem solver, dia menjadi jawaban. Ya, waktu itu Yesus menolong Petrus dari masalah ekonominya. Bagaimana dengan kesehatan dalam keluarga? Kita semua tahu Petrus mempunyai ibu mertua. Ibu mertuanya pernah sakit demam. Dan waktu Yesus datang, ya, maka kesembuhan terjadi. Ya, kita akan terima kesembuhan karena Yesus pernah berkata, dia itu tetap sama, dulu, sekarang,
dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu Petrus bermasalah dengan penguasaan diri, banyak di antara kita mungkin ikut Tuhan sungguh-sungguh, tetapi bermasalah dengan penguasaan diri, sehingga kalau marah kita nggak tahu tidak bisa membedakan kepala dengan kaki. Ada yang di sini yang tidak bisa membedakan kepala dengan kaki? Jelas lain dong ya. Kalau saudara sudah tidak bisa membedakan kepala dengan kaki, saudara bisa dikategorikan sebagai orang yang tidak bisa menguasai diri. Dia begitu marah, dia tebas telinganya Malkus. Ya, tetapi Yesus dengan sabar menegur, jangan main pedang. Ya, sarungkan kembali pedangmu. Mungkin di antara kita ada yang bermasalah secara emosi. Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus datang supaya kita mempunyai penguasaan diri yang baik. Bagaimana dengan krisis iman? Ya, Petrus mengalami, saudara. Aku tidak kenal orang itu. Sungguh aku tidak kenal dia. Krisis iman. Dia tidak pernah sangka kalau Yesus bakal disalib seperti itu. Dia akan bangga sekali kalau Yesus menang atas semua musuh-musuhnya. Tidak usah disalib, langsung jadi Mesias, langsung jadi Raja yang akan datang. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, dia penasehat ajaib. Dikatakan juga seorang putra telah lahir bagi kita dan namanya akan disebut Allah yang perkasa. Ya, kita punya Allah yang perkasa, Allah yang kuat. Saya baru-baru membaca di dalam kitab Kejadian, dia hanya berfirman dan segala sesuatu jadi dengan begitu mudah. Bukankah Allah kita berkuasa? Ya, dia Allah yang perkasa, dia Allah yang kuat, dia Allah yang bisa diandalkan. Dan dia ingin hidup di dalam saudara, bukan di luar saudara. Bukan hanya sebagai juru selamat penolong, tapi dia ingin ya bekerja di dalam kehidupan saudara, dari dalam saudara. Dia ingin mengubah saudara ya secara total. Ya. Haleluya. Yang ketiga, seorang putra telah diberikan kepada kita dan namanya disebut Bapa yang kekal, yang selalu ada, yang selalu sama, ya, pemberi kehidupan kekal. Saudara mau akui atau tidak, kita ini adalah makhluk yang kekal. Kita akan kekal selama-lamanya di dalam neraka, atau kita akan kekal atau hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan di surga. Tetapi puji Tuhan, kita punya Bapa yang kekal, ya, yang memberi kekekalan itu. Dan yang keempat, saudara, seorang putra telah dilahirkan bagi kita, telah diberikan bagi kita, dan namanya disebut Raja Damai. Saudara, kalau kita izinkan Yesus masuk seperti ibu itu katakan, seperti dia katakan kepada ibu itu, asal saja engkau izinkan aku masuk di dalam kehidupanmu, maka kebencianmu terhadap orang-orang lain akan punah. Akan ada damai sejahtera. Kamu akan berdamai dengan dirimu sendiri. Ada banyak masalah, saudara, dalam hati kita. Ada banyak masalah emosional, ya. Ada banyak masalah secara psikologis. Mari izinkan Raja Damai itu untuk datang di dalam kehidupan kita, memenuhi kehidupan kita, sehingga kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kita bisa terima diri kita sendiri apa adanya. Kita bisa berdamai dengan orang lain. Waktu Raja Damai itu kita izinkan masuk di dalam kehidupan kita. Doa berkat dikatakan, Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 27, damai Allah kualitasnya berbeda dari damai sejahtera dunia ini. Saudara bisa dapat damai dalam dunia ini, betul ya? Apalagi kalau kantongnya penuh, kiri kanan, depan belakang, penuh dengan duit, ya, maka damai itu ada. Karena kita mau makan apa aja yang paling enak ada. Waktu kita makan enak, bukankah hati kita damai?
Ya, waktu kita bisa jalan-jalan kemana saja, bukankah itu ada damai di dalam kita? Ya, tetapi bukan damai yang seperti itu. Coba dengarkan. Di dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Kalau selama ini kita hanya mendambakan satu damai dari dunia ini, itu low quality, yaitu kualitas yang ecek-ecek. Ya, tetapi Tuhan Yesus bilang, Dia yang ingin hidup di dalam kehidupan kita. Dia katakan, dan damai sejahtera yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, Raja Damai, ya, izinkan Raja Damai untuk mengisi kehidupan kita. Di tahun yang baru ini untuk melangkah, kita perlu bukan hanya sekedar Dia ada di samping kita, menyertai kita, tapi Dia ingin supaya Dia bisa masuk di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Yesus memerintah atas hidup kita. Yesus sebagai Raja yang berdaulat atas hidup kita. Tingkat tertinggi dari pengiringan kita kepada Tuhan adalah penyerahan total dari kehidupan ini kepada pemerintahan Tuhan atas hidup kita, seperti yang digambarkan Paulus dalam surat-surat kirimannya kepada jemaat di Galatia. Saudara mungkin tahu di dalam Galatia pasal 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kesimpulan dari firman Tuhan hari ini adalah kita tidak cukup menerima Yesus sebagai anak yang lahir dalam hidup kita, tapi kita harus naik level, menerima Yesus sebagai seorang putra yang diberikan bagi kita dan siap untuk menerima Yesus sebagai penasehat ajaib kita. Siap untuk menerima Dia sebagai Allah yang perkasa, di mana kita bisa bergantung sepenuhnya kepada kekuatan Tuhan dan dikuatkan dengan segala kekuatan, ya, oleh kuasa kemuliaannya, untuk bisa menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ya, Kolose 1 ayat 11. Bapa yang kekal. Ingat ya, kita hidup dalam dunia ini hanya sementara. Saya masih ingat waktu saya umur 20 tahun. Ingat sekali, baru kemarin sepertinya. Ya, saudara, 50 tahun kemudian, ya. Haleluya, ya. Raja damai, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus ingin masuk dalam kehidupan kita. Ia ingin berkuasa atas hidup kita. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan, tapi sangat luar biasa. Ya, Dia lahir, Dia menolong kita, dan Dia ingin berdaulat dan berkuasa di dalam kehidupan kita. Izinkan Raja Damai. Ya, kalau saudara ingin kehidupan yang damai, ya, sengketa dalam keluarga tiba-tiba ada perubahan yang sangat drastis dari sikap kita khususnya sendiri, ya, lalu sikap orang lain. Bukankah ini satu keajaiban yang sangat luar biasa? Ya, dan ibu itu diperlihatkan, ya, say goodbye. Dia lihat bukan lagi orang yang pakai dasi, pakai jas, ya, tapi dia lihat sosok Yesus. Dan yang sangat luar biasa, waktu dia serahkan tangannya kepada Yesus, dia lihat di sini ada tanda, ya, tanda paku itu. Dan ibu itu pulang ke rumahnya, dia lihat suaminya sudah tidur, anaknya sudah tidur, dia berdamai. Ya, dia cium mereka,
ada pendamaian yang sangat luar biasa. Saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga saudara, tapi izinkan Yesus untuk masuk di dalam kehidupan saudara. Dia mengubah kita dari dalam. Amin saudara. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur hari ini kami boleh melihat kembali kerinduan Tuhan. Bukan hanya sekedar untuk menyertai kami, bukan hanya sekedar untuk menolong kami, tapi Tuhan ingin sungguh-sungguh berfellowship dengan kami dengan cara bahwa Tuhan ingin masuk di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan kalau terlalu banyak polusi suara, terlalu banyak polusi daripada pikiran ini, sehingga kami tidak melihat bagaimana Yesus mengetuk. Dia mengetuk, dan seharusnya kami tanggap. Ada banyak ketukan-ketukan yang mungkin tidak terjawab, tapi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah buat telinga ini menjadi telinga yang peka. Kami kembali mendengar suara Tuhan Yesus yang mengetuk di depan pintu hati kami, dan kami akan bukakan pintu yang seluas-luasnya bagi Tuhan, dan Tuhan masuk di dalam kehidupan kami. Kami boleh makan bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kalau kami tidak merasa apa-apa hari ini, pengiringan kami begitu kering, Tuhan mari datang, mari masuk dalam hati kami, dan kembali kami mempunyai satu vitalitas untuk melayani Tuhan dengan bersemangat, karena sesungguhnya kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah semakin dekat. Pakai jemaat Raja Wali Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Pakai jemaat Raja Wali dimanapun mereka berada, menjadi jemaat yang militan, yang sungguh-sungguh hidup berpatokan dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan jemaat yang Kau kasih ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan langsung dengan perjamuan kudus, ya. Kita akan nyanyikan, mari tim pemuji, kita akan nyanyikan pada satu bukit jauh dari sini. Dalam sikap doa dengarkan firman Tuhan. Saya ambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari saudara, kita akan bersama-sama berdoa untuk roti yang ada di tangan kita masing-masing. Bapa dalam surga, di dalam tangan kami ada roti, tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kami. Kami percaya Tuhan, perjamuan kudus ini akan membawa kami lebih dekat kepadamu. Kami sungguh-sungguh berdoa bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan hidup di dalam kami, sehingga kami boleh hidup seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Sesungguhnya di dalam tahun-tahun yang lalu kami harus mengakui kami banyak gagal. Kami seringkali tidak melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Mungkin kami sudah malas baca Alkitab, mungkin kami sudah tidak berdoa lagi, mungkin kami bahkan sudah tidak mau melayani lagi. Kami ingin lepas, kami ingin bebas. Tapi biar Tuhan, kecintaan kepada Tuhan boleh ditambahkan melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus pada pagi ini. Dan kami terima roti ini dengan penuh ucapan syukur. Kami tahu segala sakit penyakit kami, segala masalah kami akan diselesaikan kalau Engkau Bapa yang perkasa. Haleluya. Mari kita makan bersama-sama. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami tahu ini akan jadi kekuatan bagi tubuh kami yang lemah. Kami akan menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menjadi semakin nyata di dalam kehidupan kami. Yang penuh dengan masalah, kami boleh melihat Tuhan ada di dalam kami. Tuhan akan mengubah semua yang tidak baik menjadi baik. Kami percaya Tuhan memberkati keluarga-keluarga di tempat ini. Kau mengasihi, kalau ada di antara anggota keluarga yang belum kenal Tuhan, biar kami mau memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang. Saat ini Tuhan, kami pegang cawan berisi air anggur, darah Yesus yang sudah dicurahkan untuk pengampunan dosa kami. Kami terima dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih. Mari jemaat kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskan aku. Darah-Mu Yesus ku dijadikan. Dengan satu keyakinan kita ulangi syair lagi. Darah
dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk anugerah Allah yang besar. Engkau telah menanggung segala sesuatu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur boleh memiliki Tuhan yang baik seperti Engkau. Bahkan kami boleh lebih dekat memanggil Engkau Bapa dalam kehidupan kami. Kau begitu mengasihi kami, menyayangi kami. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah apa yang telah kami dengar firman-Mu pada hari ini Tuhan, biarlah itu tertanam dalam hidup kami, bukan sebagai pendengar saja Tuhan, tapi menjadi pelaku firman-Mu. Memberkati hamba-Mu Pendeta Milka Ramli sebagai gembala di tempat ini, gembala kita semua Tuhan. Kiranya semuanya juga Tuhan berkati beliau dengan kekuatan, kesehatan, dan umur yang panjang Tuhan anugerahkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami juga berdoa Tuhan, sebentar kami mau memberi persembahan kepada Tuhan sebagian dari apa yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami mau memberi dengan sukacita. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup sampai 100 kali lipat ganda. Tuhan memberkati kembali kehidupan kami. Kami mau memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita di depan. Kita naikkan pujian. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kita sampai pada penghujung ibadah kita pada saat ini. Apakah ada pengumuman? Mungkin hari Rabu ada Rabu ada Zoom kaum wanita, Senin juga ada Zoom kaum bersama Ibu ya. Iya, seperti biasa ya Bapak Ibu, ditunggu di info Raja Wali itu aja. Oke, kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita mau akhiri ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati aku.
pada pagi hari ini sepanjang ibadah ini kami bisa merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan menjamah kami, sakit penyakit kami dilenyapkan, kelemahan kami diganti dengan kekuatan, kami yang putus asa diberikan semangat yang baru. Kami percaya Tuhan mengasihi kami, bahkan rela mati di atas kayu salib bagi kami sekalian. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami mau mengucap syukur dan sepanjang tahun 2021 yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi, mata kami tujukan kepada Engkau. Kami mau tetap memperkuat kepercayaan kami apapun yang terjadi. Tuhan, jadikan kami sekalian orang-orang yang sungguh-sungguh dekat di hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan ingin masuk dalam hati kami. Kami ingin bersekutu seperti Yesus ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam Yesus, dan Yesus ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya berkat Tuhan ada di atas kami sekalian. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, dengan mata yang diarahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena dari Dialah datangnya pertolongan kita. Jemaat yang sangat dikasih Tuhan, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Sekalian kita yang percaya